buka kartu, bicara ngawur daripada nganggur. Oke, kembali lagi di Buka Kartu. Jadi Jo, nah pasti mereka udah pada lihat di judulnya. Iya, tahu lah aja judulnya. Terima kasih orang tua. Nah, mungkin pada penasaran juga kenapa kita mau mengangkat tema ini Jo. Iya. Soalnya Kenapa? kita tuh sangat menghargai jasa-jasa orang tua. Sampai saat ini kita terasa gitu ya. Iya, terasa. Terlebih nasihat-nasihat dari kedua orang tua kita yang dampaknya tuh sampai sekarang, Iya. Jo. Kerasanya baru Kerasa. sekarang gitu. Nih Jo, saya mau tanya nih ke kamu Jo. Ya. Dulu nih ada kejadian apa nih pas waktu kecil ya, orang tua tuh mungkin kayak kesannya marah, tapi sebenarnya bukan itu tujuan mereka Jo. Kayak gimana? Ada Ya, nggak? kayak misalkan lagi berantem sama kakak gitu kan. Oh, jadi ya kakak pernah kamu berantem lah. pernah berantem. Nah, Kakak Anda ini Jo, maksudnya laki, iya, cowok juga cowok ya? juga. Oh, cowok. berantem gitu ngomong anjir gitu ya. Ngomong anjir ya, nggak boleh ngomong. Ya, Iya. itu. Ngomong anjir malah langsung dipukul pakai sapu gitu sampai potong sapunya ya, emang karena itu kan emang nggak boleh gitu ya, yang kasar-kasar tuh masuk ke dalam keluarga gitu. Nggak boleh. Iya, emang berarti ya emang tujuannya bagus Ya, kan, tujuannya Jo? bagus ya, sampai sekarang pun jadi kalau ngomong kasar-kasar tuh jadi enggak lah gitu. Enggak ya. Iya. Saya juga Terus jadi Anda gimana? jadi inget nih, saya juga sebenarnya sama kayak kamu Jo. Saya punya abang saya kurang lebih beda 1 tahun, dan dia laki-laki juga, cowok juga gitu. Nah, dulu tuh pas kita kecil ya pasti sama lah kayak kamu Jo, suka berantem. Hal-hal yang sepele lah, kayak misalnya berantem gara-gara masalah main kartu atau main kelereng gitu kan dulu. Akhirnya ribut nih kita berdua. Bener Jo, sama kayak kamu, pukul-pukulan kan. Nah, itu unik sih cara orang tua saya tuh Jo buat ngediknya. Pertama kayak gini. Pertama tangan kita diikat Jo. Diikat. Jadi pakai tali rapia kayak yang di borgol gitu. Dua-duanya. Pertama diikatnya pisah. Saya dulu Jo. Terus abang bisa gitu. Udahlah, itu harus sejam. Nggak boleh. Gitu. Terus setelah itu kita masih berantem lagi Jo. Masih pukul-pukulan lagi. Habis itu mungkin orang tua ibu mikir juga, ini gimana supaya anaknya berhenti berantem kan. Akhirnya yang diborgol nggak masing-masing. Saya tangan kiri, dia tangan kanan. Jadi berdua satu tangan gitu. Kita nggak boleh lepas lebih lama lagi. Aduh muncrat, maaf Jo. 2 jam. Tapi anehnya ya, namanya masih anak kecil juga, masih berantem lagi kita Jo. Terus akhirnya mungkin udah kehabisan ide gimana lagi nih supaya anaknya yang kedua-dua ini, cowok ini, supaya nggak berantem gitu. Akhirnya mungkin ide dari ibu saya. Jadi di rumah itu ada kayak lorong gitu Jo. Ada kayak lorong. Nah, langsung dipanggil. Saya sama abang saya sebut inisialnya aja ya, Michael. Bang Mike. Shout out yang sekarang lagi tugas dinas di Bogor. Lancar jaya. Nah, jadi kita pas habis berantem ikut mama langsung ke lorong itu. Mama langsung pegang sapu lidi Jo. Pegang sapu lidi langsung, pokoknya kalian harus selama 1 jam berantem pukul-pukulan. Awas kalau berhenti mama pukul pakai sapu lidi. Asli Jo. Jadi 1 jam tuh 1 jam kita awalnya beneran Jo, kita pukul-pukulan gitu. Lama-lama capek kita Jo. Sampai akhirnya
kita buat perjanjian. Oh, sama Michael itu. Iya, pernah kan pas lagi capek-capeknya kan, udah jalan 20 menit tuh capek Jo. Mama kan ngeliat, Iya. kenapa berhenti? Terus, ya udah kita berantem lagi kan, jalani 30 menit capek. Akhirnya kita buat kesepakatan. Saya sama abang, Mike, kita tonjok-tonjokannya pura-pura aja lah. Jadi itu Tapi emang 1 jam gitu ya. 1 jam. Jadi kita untuk Setengah jam pura-pura. mengisi setengah jamnya lagi kita pura-pura gitu jauh. Dan akhirnya karena kejadian itu, jujur saya sama abang nggak pernah pukul-pukulan lagi. Mungkin kita pernah berantem juga, cuma nggak sampai main fisik Jo. Karena mungkin kita kapok 1 jam tidak disuruh berhenti kan. Iya, bosan juga kan. Bosan berantem juga. 1 jam. Itulah Jo. Sampai berdarah enggak ya? Enggak. Ya udah. Enggak gitu. Terus ada nggak kejadian-kejadian apa kayak waktu kecil nih? Misal kayak kan dulu kan waktu kecil gini. Pokoknya kalau maghrib pulang. Iya. Pernah nggak kamu ngelanggar atau gimana? Wah, enggak sih. Saya emang apa yang orang tua suruh ya gitu. Cuman kadang sih seperti kadang, apa ya? Gimana? Kayak pernah maba sekolah gitu kan. Itu gimana Jo? Waktu SMP emang gimana? Emang gara-gara apa ya? Masuk SMP tuh malah sekolahnya tuh siang gitu. Oh, sekolah siang ya? Iya. Jadi ya udah mabal aja gitu udah emang pasti Anda mabal ke SPBU tidak kan? Kemana Jo? Bioskop. Wah. Ke warnet biasalah anak warnet. Widih. Ya terus sampai orang tua dipanggil sama guru BK. Panggil sama guru BK itu gimana Jo? Ya maaf ya maaf. Ya, ibunya Jo, bapaknya Jo. Iya. Bukan sama saya. Iya gimana? Iya waktu dipanggil ke BK kan, wah itu nangis ya si mama tuh. Wow, di situ saya gimana ya ngerasa gimana gitu. Iya sih. Pertama kali berarti ya. Pertama kali Anda dipanggil. Iya. Udah di situ ya emang dipanggil ke BK, terus gurunya tuh bilang ya udahlah nggak apa-apa, itu tuh masih mencari jati diri. Untung apa ya? Ngerti gitu ya. Guru BK-nya setelah itu ya udah normal lagi. Terus gitu nasihat sekolahnya. pas kejadian itu pas pulang-pulang nih kan pulang ke rumah. Iya kan. Wah itu mah emang Gimana Jo? mama tuh emang nangis nggak mau ngomong apa-apa. Wah itu emang kerasa salah banget gitu. Kerasa ya, meskipun kayak kamu Jo masih SMP tapi ngerasa salah banget Iya, kan? salah banget. Setelah kejadian itu gimana tuh? Setelah itu ya memperbaiki diri lagi. Memperbaiki diri ya, lebih baik. Jadi ya sekolah juga nggak terlalu ketinggalan lah. Oh iya. Nah Meskipun saya rada apa? Rada apa Jo? Matematika rada susah waktu itu. Emang sih matematika ya? Padahal SD tuh juara 1 lah gitu. Cuma waktu SMP emang nggak niat tuh karena karena sistem jamnya yang siang yang itu siang itu nggak jadi cocok ya. jadi males kan siang tidur lah ya harusnya. Iya harusnya kan ingat kan pasti kalian ayo tidur siang Anda tidak bisa. Saya malah berpikir Anda malah ke warnet. Kan enggak udah yang lalu mah. Terus Anda pernah enggak saya juga ini Jo yang ngebuat orang tua nangis nih? Pernah enggak? Pernah sih. Kejadian. Cuma mungkin kita bahas yang ini aja Yang Jo. mana, Yang santuy gitu loh ya. Okay. Soal yang nangis lagi cuma nanti lah belakangnya. Jadi pernah nih saya ingat betul waktu saya sama abang saya itu kan beda setahun. Kalau nggak salah saya umur 3 tahun dan abang saya umur 4 tahun. Jadi itu pertama kali kita tahu bahasa kasar Jo. Bahasa tongkrongan lah ya. Bahasa kasar. Jadi di usia segitu mungkin kita kayak mendengar di luar tuh ngomong-ngomong kasar nggak apa-apa disebut sedikit Jo. Iya. Ya kayak anjir, tuh, nah gitulah ya. Jadi kan lidah tuh dulu kayak masih gitu tuh gatel gitu Jo. Ingat nggak dulu ada kayak kaset pita. Iya tahu. Kaset pita kalau kita masuk itu bisa ngerekam. Nah, jadi nggak tahu ide dari mana kita berdua tuh dikasih kesempatan sama mama sama ibu tuh buat ngerekam gitu. Ngerekam apa?
ngerekam suara-suara. Jadi kita masukin tuh live. Jadi ibu pergi dulu ke sana gitu. Terus sisa aku sama abang nih. Di situ kita keluarin semua kata-kata kasar, Jo. Karena nggak tahu lidah tuh gatal gitu kan. Keluar kata-kata tut. Nah, beres itu kan. Beres itu tuh jadi datang lagi kan mama datang. Udah beres ngerekamnya. Kita kan diem. Cuma takut gitu kan. Akhirnya mama coba puter ya. Pas mama putar, masukkan CD-nya, kasetnya, strike, play, keluar, tut. Terus langsung gimana? Michael, Nicky. Oh, saya dipanggil Nicky. Oh, kalau itu mah kalau sini Nico. Oh gitu iya. kan. Michael, Nicky, sini. Kalian ini kecil-kecil. Jadi punya peraturan juga di rumah. Kalau misalnya kita ngomong-ngomong kata kasar, sentrik 3 kali. Oh, disentrik Mulutnya jauh. Jadi pas diputar kan banyak itu kata-kata yang kita ucapkan kan. Jadi pas di play itu kan tut. Kan ketahuan siapa yang ngomong. Michael. Tut. Nicky. Itu jauh. Kacau. Ada kejadian nggak soal kata-kata kasar kamu, Jo? Ya kan yang tadi. Oh ya tadi. Ada lagi nggak kamu? Apa ya? Jarang sih. Oh, jarang ya. Pernah nggak orang tua kesel banget ke kamu, Jo? Ya itu waktu kecil aja sih. Oh, yang pas waktu kecil aja. Kalau yang waktu gede-gede mah kita juga udah ngerti lah. Oh, udah ngerti. Udah dewasa lah. Dari kesalahan yang lalu, cuman dan mau melakukan hal yang negatif juga nggak enak gitu. Iya, soalnya iya. Orang tua tuh ngedidiknya udah benar gitu. Udah benar, betul. Kalau kita betul. yang salah kan kok bisa gini gitu. Iya. Benar banget sih, Jo. Tapi ada kejadian juga gini sih, Jo, yang tadi nih sempat kita bahas ya, masalah. Waduh, ada Kak Popi nih ya. Popi nih sedang terus ya. Iya. Yang kalau misalnya waktu kita kecil nih, pokoknya maghrib harus pulang ke rumah. Jauh karena kan ya udah malam juga kan. Emang bagus kan. Jadi dulu saya sama abang tuh emang ya kita senang main lah. Apalagi di rumah tuh kan dekat kebun tuh kan, main bola di sana, ngambil ubi. Wah, tetangga pelakunya tidak bermaksud itu Pak, tapi sangat menggoda itu. Terus serodotan di tanah, baju kotor kan. Nah, jadi hampir sering gitu ya kita pulang lewat maghrib gitu. Emang biasa hukumannya kayak pakai sapu lidi. Dipukul. Iya, cuma karena udah terlalu sering. Pernah satu kali kayak gini, Jo. Udah nih pulang lewat. Pintu dikunci langsung Dari dalam. Mah, ini Nicky sama Michael nggak digubris ya, nggak dijawab apa-apa. nggak dijawab, nggak diwaro gitu. Mah, makin kenceng kan ada bel juga. Mah, nggak diwaro, Jo. Hampir nunggu pertama setengah jam gitu, berarti udah jam 7-an. Nggak diwaro juga, Jo. Kita sabar mencari sampai jam 8, nggak diwaro, Jo. Akhirnya kita kan dulu senang nonton sinetron juga kan. Jadi kayak yang mendramatisir itu. Mike, sabar Mike. Kenapa aku berbeda? Kenapa kita seperti ini? Ku menangis. Akhirnya kan sebelah pintu kan ada garasi. Terus untung ada mobil yang jadul banget kan. Untung nggak kekunci, jadi kita tidurnya di situ jadinya. Asli. Cuma kita ya kayak mendramatisir gitu, Jo. Sedih banget hidup gue. Dingin. Mampus ya. Asli. Sampai akhirnya jam berapa ya akhirnya dibuka juga. Oh, masuk. Nah, dari situ semenjak itu kita nggak lagi pulang lewat maghrib. Jadi emang ya didikan orang tua tuh ya kerasa banget gitu. Kerasa banget. Jadi ada ya itu kayak tadi ada satu kejadian yang benar-benar mungkin cara mereka ngedidik itu yang
sekali melewati itu kita tuh kayak nggak mau lagi gitu. Iya, iya. Itu sih kayaknya sih Jo Asli. yang saya nggak bisa lupa sampai sekarang. Saya mau tahu juga nih Jo, mungkin penting juga ya untuk kita ngomongin di sini. Mungkin karena zaman sekarang nih masih banyak mungkin ya kayak orang tua mungkin salah cara ngedidiknya. Mungkin seperti kayak ini Jo, main fisik ke anak. Itu gimana menurut kamu Jo? Kau pernah nggak punya pengalaman gitu atau kejadian? Ya emang orang tua tuh Gimana? saking keselnya yaitu waktu dulu mah emang main fisik. Cuman sekarang Iya. enggak sih. Oh enggak ya Jo. Jadi waktu itu juga pernah kejadian apa gitu. Emang udah nggak bisa kasar gitu kan, soalnya udah dewasa gitu. Jadi nangis aja. Akhirnya kakak yang mukul saya gitu. Oh akhirnya kakak. Ya cuman dari situ ya saya juga mikir juga kok bisa kayak gini saya sendiri gitu. Kok bisa ngebikin nangis orang tua kayak gitu. Dan emang gimana ya, kalau orang tua mukul itu seharusnya jangan sampai lah ya. Seharusnya jangan sampai sih. Takutnya kan kena otak atau apa, jadi trauma juga. Trauma gitu. Soalnya ini sih jauh saya juga pengalaman waktu kecil emang maksudnya tapi gimana ya jauh jelasinnya. Kalau bapak sama mama ini loh punya prinsip kayak gini. Ibu itu kan kayak yang ngelahirin kita gitu kan. Yang ngerasain perihnya gitu. Perihnya melahirkan, perihnya ngeluarin kita gitu Jo. Nah itu tuh di situ tuh gimana ya Jo? Jadi apa ya? Ada satu momen kayak gini. Bapak tuh waktu itu mau kayak main fisik gitu Jo ya. Terus tiba-tiba ibu tuh cegah gitu. Ibu cegah bilang, stop, jangan main fisik. Ini saya yang melahirkan gitu. Saya yang sakit gitu. Biar sama saya aja gitu. Jadi emang jujur kalau misalnya saya aja kalau di main fisik sama maksudnya ibu ngedik saya dengan keras juga, saya sih nggak masalah sih Jo, karena soalnya buat ngebangun mental kita. Ngebangun mental juga. Cuma kadang ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan juga kadang sih. Nah, cuma bapak saya itu sih yang saya belajar juga dari bapak saya. Kayak bapak saya tuh nggak apa jujuran aja. Bapak saya itu kan polisi kan. Biasa polisi itu kan keras ya. Apalagi dulu bapak saya di bagian kayak masyarakat yang nanganin preman-preman gitu sih Jo. Ya, jangan sampai ngecewain orang tua. Ya, kalian ambil positifnya dari kita dan mudah-mudahan ngebantu buat proses kalian, buat proses hidup kalian ke depan. Kami